Bencana abrasi yang terus-menerus melanda desa ini nyatanya tidak membuat warga berpangku tangan. Solidaritas mereka justru kian meningkat dan ini adalah salah satu bentuk warga untuk mempertahankan desa mereka. Tim Indonesiaku kali ini tiba di Provinsi Aceh. Setelah dilanda bencana tsunami pada tahun 2004, Aceh harus membangun kembali 12 kabupaten yang hancur. Kabupaten Aceh Selatan misalnya, terdapat 18 kecamatan di sini. 5 kecamatan diantaranya menjadi korban luapan air laut dahulu. Kali ini kami berada di Kecamatan Kluwet Tengah. Daerah ini memang tidak dilewati tsunami, namun menjadi salah satu yang mendapatkan imbasnya hingga kini. Tim Indonesiaku kali ini berada di Kecamatan Kluwet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan. Dari sini kami harus melanjutkan perjalanan lagi menuju ke salah satu desa, yaitu desa paling ujung sebelah timur yang ada di Kecamatan Kluwet Tengah ini. Dan katanya desa ini terancam hilang karena semakin tergerus abrasi. Bagaimana kisahnya? Ikuti perjalanan kami. Siap, Bang? Yuk. Untuk sampai di desa tujuan, kami harus menggunakan kendaraan roda 2. Di titik pertemuan, warga sudah menunggu untuk menjemput kami. Jika dilihat dari peta, jarak dari kota Kecamatan Kluwet Tengah menuju desa Koto Indarung hanya 4,9 km. Jarak yang sangat dekat dengan estimasi waktu sampai hanya 14 menit. Jalan di sekitar kota kecamatan sudah berupa aspal. Namun memasuki wilayah pinggiran desa, medan jalan berganti tanah dan kerikil. Tidak lama kemudian jembatan gantung menyambut kami. Ya, desa yang kami tuju terpisah oleh Sungai Kluwet. Sungai ini cukup lebar. Jembatan ini benar-benar menjadi anugerah tersendiri bagi warga untuk keluar masuk desa. Tanpa jembatan sepanjang 50 meter ini, warga akan kesulitan menjual hasil bumi dan membeli barang keperluan di kota. Walaupun jembatan ini kelihatan kokoh, tapi sebenarnya udah banyak kayunya yang lapuk dan bolong-bolong. Banyak juga paku-pakunya yang udah pada keluar gitu. Ini cukup membahayakan untuk masyarakat yang lalu lalang setiap hari lewat sini. Aduh, ngeri banget. Berada di atas jembatan ini cukup menyurutkan nyali saya. Walaupun sudah terbuat dari material campuran, yaitu kayu dan besi, tapi saya masih bisa merasakan jembatan bergerak dan bergoyang. Roda motor pelintas, hujan dan panas matahari membuat kayu geladak jembatan cepat lapuk. Lihat saja ruas-ruasnya yang makin renggang dan hanya ditambal dengan kayu dan papan kecil. Selepas jembatan, jalan semakin menyempit, tapi masih aman bagi kami untuk melintas. Di tengah jalan, kami bertemu dengan 2 orang pengendara lain. Wah, kenapa tuh, Bang? Nggak tahu. Kenapa, Bang? Ada yang di atas tuh nggak bisa kami lewat. Oh, ngantri lewatnya. Ya. Tunggu yang dari atas dulu. Ya. Ya, ternyata 2 pemuda ini sedang menunggu giliran melintas, karena jalan hanya cukup untuk lewat 1 motor. Jalur ini telah lama dikeluhkan warga. Abrasi telah mengikis hampir seluruh badan jalan. Namun, warga tak punya pilihan, karena hanya dengan jalur ini mereka bisa cepat sampai ke desa.
Sementara jalan alternatif memutar melewati hutan juga tak kalah susah medannya untuk ditempuh. Badan jalan yang musnah terpaksa diganti jalur tanjakan curam ini. Namun suka atau tidak, inilah satu-satunya jalan yang warga punya. Wanita, laki-laki, tua maupun muda harus bisa bersahabat dengan jalur yang sebenarnya berbahaya ini. Setelah warga yang dari atas sudah turun, giliran rombongan kami yang melintas. Berada di atas tebing yang berbatasan langsung dengan sungai ini, barulah saya bisa merasakan ketegangan melewati tanjakan curam ini. Kontur tanah yang gembur bisa longsor kapan saja, terutama bagi warga yang membawa raga seperti Hashim. Dengan barang bawaan cukup banyak, bebannya tentu lebih berat dibandingkan pengendara lain. Ditambah kendaraannya yang lebih lebar, jika tidak hati-hati, raga bisa oleng dan jatuh terbalik. Kalau hujan tuh nggak bisa naik kita, harus turun kita dari kereta. Kita bawa masukkan gigi, naik terus kereta tuh. Barang taruh di bawah dulu. Tapi ini kan jalanannya lumayan lebar nih Bang, buat satu motor nggak bahaya-bahaya banget dong harusnya. Kalau hujan, kalau kayak gini, kalau panas memang nggak bahaya. Kalau hujan tuh licin, dulu tuh kecil. Itu sekarang ini kan kami tuh kan siap hujan kan kami gotong royong, udah kami lebarkan biar nggak susah lagi bawa keretanya. Menurut warga, jalur ini sudah lebih baik karena baru saja dibenahi dengan cara diperlebar jalurnya. Sebelumnya, keadaannya jauh lebih sempit. Jika sekarang lebarnya sudah 1 meter, sebelumnya hanya berupa jalan setapak. Lepas dari jalur tebing, kami pun memasuki jalan landai kembali. Jembatan papan kayu ini menjadi tanda bahwa kami sudah masuk wilayah desa. Di balik Sungai Kluwat terdapat 2 desa, Desa Siurai-Urai dan Desa Koto Indarung. Ternyata bencana abrasi tidak hanya merugikan 1 desa, namun 2 desa sekaligus. Setelah hampir 3 jam perjalanan, kami pun sampai di desa tujuan, Desa Koto Indarung. Abrasi yang terus-menerus melanda desa Indarung kian membuat warga was-was. Tanah mereka yang dahulu sangat luas, sedikit demi sedikit hilang terkikis. Seperti yang dialami Ibu Edes, rumah tempat tinggal bersama keluarganya habis ditelan abrasi. Kini ia harus bersabar tinggal menumpang di rumah dinas sekolah. Rumah ini seharusnya adalah fasilitas untuk guru yang mengajar. Namun, karena Bu Edes lebih membutuhkan, jadilah ia yang menempati. Sekarang nggak punya rumah lagi, Bu? Udah ada, cuma belum siap. Lagi bangun rumah. Di sini udah berapa lama? 3 tahun. Udah 3 tahun. Gimana, Bu, perasaannya? Ya soalnya biasa. Kemarin sih ya susah. Sekarang karena udah ada rumah, aman sedikit. Beli lagi dong, Bu, bangun dari ulang. Ya. Kembali dari nol. Setiap air sungai meluap dan meluluh lantakan bangunan di sekitarnya, ada saja rumah warga yang hancur. Jika sudah begini, pemilik rumah hanya bisa pasrah. Ketika rumahnya hancur, mereka langsung berbondong-bondong membantu membersihkan sisa bangunannya. Rumah ini dulunya sangat besar, terdapat 4 ruas ruangan, namun setelah dilalap air, sekarang tinggal dapur ini saja yang tersisa. Marni, pemilik rumah, sekarang hanya bisa mengumpulkan serpihan sisa rumahnya. Ia berharap suatu saat, serpihan rumahnya dapat digunakan kembali untuk membangun rumah baru. Namun, entah kapan. Dulu kejadiannya kayak gimana, Bu?
Kejadian dulu kan itu waktu sore, jam ada sekitar jam 3. Siap itu air tuh besar. Aku nggak tahan lagi, aku suruhlah ada anakku satu tuh naik ke atas, bongkarnya lah tuh apa tuh atapnya tuh kan. Siap itu sampailah malam bongkar, nggak berhenti. Terus itu lampu padam, bongkar terus pakai senter jalan. Dapat terus. Wow. Kejadian yang begitu cepat seakan tidak membolehkan Marni meratap. Sudah tidak terhitung banyaknya kerugian. Air matanya seakan mengering seiring rumahnya yang hampir rata dengan tanah. Namun, tolong-menolong dan kebersamaan warga bisa jadi membuat semangat Marni kembali bangkit. Bencana abrasi yang terus-menerus melanda desa ini nyatanya tidak membuat warga berpangku tangan. Solidaritas mereka justru kian meningkat dan ini adalah salah satu bentuk warga untuk mempertahankan desa mereka. Kehadiran pemerintah untuk memberikan solusi yang nyata tentunya masih dinantikan warga.